Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang respon pemerintah mengenai penanggulangan bencana yang ada di Sumatera. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Aja, ya, apa? Silakan. Ya, kemana nih? Oke, yuk. Bagaimana? Ada bantuan alat pesawat juga, jadi pengiriman logistik menggunakan udara. Ya, gimana? Oh ya, itu. Oke, gimana? Ya. Penyaluran bantuan yang dilakukan melalui helikopter itu kan viral karena saat diterima oleh warga itu rusak Pak, seperti beras dan minyak itu nggak bisa terpakai lagi. Apakah ada evaluasi untuk penyaluran yang dilakukan melalui helikopter? Dan yang kedua soal kemarin ada warga yang menjarah minimarket dan ditahan oleh kepolisian. Apakah itu memang langkah yang dibutuhkan Dari hasil konferensi pers dilakukan oleh kepolisian mengingat warga itu menjarah karena sedang kondisi Ya, memang pemirsa, dari hasil konversi pers yang sudah dilakukan, situasi terkini di Posko Halim Perdana Kusuma Jakarta langsung diberitahukan kepada kita semua pemirsa bahwasannya ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto di mana pemerintah memastikan jika penanggulangan bencana agar situasi banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Sumatera ini menjadi prioritas, termasuk bantuan juga diketahui sudah didistribusikan. Kemudian seluruh lembaga juga sudah melakukan koordinasi untuk menyelamatkan korban hingga pemulihan dengan mengerahkan sumber daya pemerintah pusat baik BNPB, TNI dan juga Polri. Pemerintah juga pemirsa telah mewaspadai resiko semaksimal mungkin ke seluruh daerah. Tadi juga disebutkan pemirsa jika beberapa pesawat juga sudah dikerahkan untuk menjangkau lokasi yang sulit untuk dilalui. Tak hanya itu, perbaikan juga masih terus dilakukan terutama di daerah yang akses listrik hingga saat ini juga masih mati di sana. Nah, yang kedua penyaluran via heli yang rusak itu bagaimana dan pelakuan terhadap yang tadi disebutkan kalimat Anda menjarah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kerugian di daerah longsor sudah dihitung atau belum, modifikasi cuaca apakah dilakukan, Starlink itu butuh biaya nanti. Jadi mungkin sepintas kami sampaikan yang kaitannya Anda sebut tadi menjara. Jadi saya kebetulan menyaksikan sendiri pada saat ada kerumunan di depan gudang Bulog di Sibolga, Pandan. Itu kemudian justru masyarakat berkumpul, terus kemudian dibagi dengan beras 5 kiloan. Jadi dalam situasi seperti ini, pemerintah berusaha untuk meringankan beban masyarakat. Jadi karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu galon. Artinya apa? Sebetulnya yang terjadi waktu itu di Sibolga itu adalah pemberian bantuan kemudian bisa berjalan dengan baik. Yang awalnya memang berkerumun, kemudian sudah bubar. Dari Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan mungkin dari TNI, Polri. Terima kasih, mohon izin Bapak Menko PMK menambahkan apa yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa kami tambahkan. Yang pertama terkait dengan arahan untuk ikut bersama-sama membantu membuka akses. Mungkin perlu kita informasikan bahwa saat ini khusus Aceh yang memang saat ini terdampak paling luas, saat ini sudah dapat diakses dengan kapal laut di 6 wilayah: Lok Sumawe, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang. Dapat diakses dengan truk jalur darat. Terdapat 8 wilayah: Pidi Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Sepulus, Salam.
Kemudian yang dapat diakses dengan udara saat ini 4 wilayah, yaitu Aceh Tenggara, Takengon, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah. Pada prinsipnya untuk tahap awal bantuan logistik ini sudah bisa disalurkan sampai di tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian jadi untuk yang gelondongan kayu kemarin yang ditemukan tuh kalau misalnya bersih, karakteristiknya kayak dipotong menggunakan alat, itu kan kayak apa ya, ada eksploitasi, kayak deforestasi ya. Jadi ada penebangan hutan yang mungkin yang liar, akhirnya merusak lingkungan. Dan lingkungannya udah rusak, itu bencana yang dirasakan itu mungkin menjadi lebih parah gitu ya. Mungkin nggak longsor gitu ya, karena gara bisa ditahan sama akar tanaman, akhirnya tanaman tadi ya, hutan tadi itu yang fungsinya untuk menahan tanah tadi, akhirnya tidak mampu untuk menahan tanahnya ketika ada hujan yang sangat deras ya. Jadi mungkin longsor ya, jadi bencana yang memperparah keadaan. Makanya harus diusut apakah ada pihak yang bertanggung jawab untuk penebangan hutan, misalnya kayak tadi ya, penemuan banyaknya gelondongan kayu yang sudah bersih gitu. Jadi itu masih di penyidikan lah gitu ya. Bantuan airdrop tadi memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan siling atau kemudian membungkus dengan lebih kuat, dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga. Kemudian terkait dengan ya. tadi, jadi ketika airdrop itu kan dijatuhkan dari atas tuh, kalau misalnya terlalu cepat jatuhnya gitu atau barangnya terlalu berat, itu bisa merusak gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat kan ada kecepatan tertentu, bagaimana misalnya parasitnya ukuran berapa, terus kargonya beratnya berapa, itu harus diatur sehingga ketika jatuh ya di airdrop itu ya, logistiknya itu tidak rusak ya. Misalnya kalau ada airnya nggak bocor gitu dan sebagainya. Jadi harus ada evaluasi lagi bagaimana cara untuk mengirimkan lewat udara itu ya, ada perhitungannya lah. di penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan rebutan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Itu kalau misalnya ada penjarahan itu kayak gini, ini sesuatu yang mungkin terjadi gara-gara yang namanya rebutan, khawatir wah nanti satu orang misalnya kayak buru-buru atau rebutan ini menyebabkan yang lain juga khawatir nggak kedapetan gitu. Jadi yang harus dilakukan ya menertibkan dari kepolisian ya gitu, supaya ya semuanya tenang gitu, jangan buat keributan, karena kalau udah satu ribut yang lain ribut semuanya bakal ricuh gitu. Kalau dari itu ya sulit untuk membagikan atau membantu ya dari pembagian beras yang harusnya sudah bisa diterima gitu. Jadi harus misalnya ngantri dan secara perlahan gitu, jangan membuat keributan baru gitu. Bayangin kalau misalnya ada yang injek-injek, itu kan jadi korban baru gitu yang harusnya diselamatkan, malah terkena bencana lain yang harusnya bisa dihindari, seperti tadi ya mungkin ngantri gitu, ataupun bisa menghindari dari penjarahan itu ya. Jadi ya harus bersabar sih di sana. Pak Asad, untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibox. Jadi barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk box-box yang pakai baling-baling sehingga pada saat ke tanah tidak hancur. Kemudian juga
menggunakan payung udara. Itu di dropnya lewat Hercules C-130. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang, kemudian hari ini juga akan kita laksanakan sistem drop CDS, Carry Delivery System, yaitu menggunakan pesawat CN dan Hercules. Kemudian tadi ada yang tanya tentang yang logistik yang hancur. Jadi kemarin dalam ada yang rusak ya logistik. Pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Tidak kecelakaan. Silakan, Pak Kasat. Terima kasih, Pak. Tadi memang sudah dijelaskan tentang dropping, jadi heli itu tidak bisa mendarat dimanapun. Jadi harus landasannya harus siap. Di Medan. Jadi karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah. Terus yang kedua tentang jadi emang kecelakaan lah, kayak nggak diharapkan untuk misalnya di drop gara-gara tadi kondisi medan yang tidak memungkinkan untuk disalurkan secara aman. Jadi daripada nggak disalurkan sama sekali, ya dikirimkan aja gitu ya. Jadi walaupun ada kerusakan, ya dipaksakan saja agar ya logistik itu bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Apalagi sekarang udah mungkin berapa hari gitu ada jalan yang terputus gitu, sehingga warga itu mungkin ada yang nggak makan gitu ya, udah habis stok berasnya atau stok sembakonya, makanya ya dipaksakan seperti ini gitu. Jadi harus dievaluasi lagi bagaimana caranya, atau enggak cari tempat yang setidaknya aman gitu ya, sehingga bisa disalurkan secara aman juga untuk ke masyarakatnya. itu memang peralatan kami dari Kemhan dan kami juga memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar. Jadi itulah kondisinya. Tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Terus selanjutnya juga tentang penjarahan, memang mereka mungkin resah, takut tidak dapat makan. Tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah belum terakses, sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana, dan kami kirim secara fast roping anggota-anggota itu di sana. Inilah kita langsung merasakan gunanya batalon-batalon TP. Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat. Untuk jalur nanti kami sudah menyiapkan jembatan Beli. Paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set. Mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis. 8 set. Jadi pemasangan mungkin sekitar 5 sampai 1 minggu, perjalanan 2 minggu mudah-mudahan bisa sudah terpasang. Saya kira itu dari Angkatan Darat. Terima kasih. Masih dalam proses berarti ya. Mohon izin, kami dari Angkatan Laut mengerahkan 7 KRI saat ini yang sudah beroperasi, dan terdiri dari 2 kapal rumah sakit. Rencana akan nanti standby di Lok Semawe. Sebelumnya akan mampir di Aceh Tamiang, kemudian ada 1 kapal rumah sakit lagi di KRI di Sibolga. Kemudian nantinya mungkin akan ditambah 1 KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang, untuk mendukung bahan bakar, di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk diesel generator. Kemudian
untuk unsur udaranya yang on board ada 5 helikopter dan satu fixed wing, akan ditambah satu lagi fixed wing, 2 kasa untuk airdropping. Mungkin itu sebagai tambahan dari Angkatan Laut. Terima kasih. Mohon izin saya menambahkan Pak Menko bahwa saya hanya menambahkan kegiatan OMC yang dilakukan. Memang ini leading sektornya adalah BMKG dengan BNPB. Hanya saya menjelaskan bahwa sudah ada 5 pesawat karavan yang disiapkan oleh BNPB setiap hari melaksanakan OMC. Alhamdulillah hujan sudah mulai berkurang dan ini terus kita laksanakan ke depannya. Itu saja tambahannya. Ya, jadi dari semua pihak pemerintah tuh sama TNI, Polri itu semuanya gabungan gitu ya untuk meredakan atau menanggulangi bencana ini gitu. Yang misal dari Polri menertibkan, ada yang ngebersihin juga, dari TNI ada yang ngurusin dari udaranya gitu. Jadi semuanya itu terlibat di sini dari pemerintah, TNI, Polri untuk mempercepat pemulihan gitu ya. Kalau misalnya ada pengiriman logistik, terus pembersihan jalan, terus sampai ada yang mungkin jembatan terputus, itu semuanya sedang diusahakan. Jadi kita ya harus bersabar juga gitu. Misalnya yang mau ngirim bantuan gitu, mungkin bantuannya belum sampai gara-gara akses jalan yang terputus ya. Buat yang mungkin di Aceh gitu ya itu, ataupun bagian yang Sumatera yang terdampak, itu juga harus bersabar karena ya tadi ya gara-gara akses yang terputus itu ya, sehingga bantuan yang sudah ada atau sudah sampai di sekitar daerah sana itu tidak bisa disalurkan dengan baik. Ya itu ya kondisi sekarang, bagaimana pemerintah, Polri, TNI itu sedang menanggulangi bencana di Sumatera. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini gitu ya, dari konferensi persnya gitu. Kalau kalian terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.